ajaib Allah dengan segala karya. Sesungguhnya kami tidak mampu memikirkan, karena kami sungguh menyadari Tuhan ketidaklayakan kami yang seharusnya dibinasakan, mati dalam kekekalan, tetapi Engkau datang ke dunia untuk mengangkat kami dari binasa, bahkan menyediakan tempat bagi kami di dalam kekekalan di surga ini. Siapakah kami sesungguhnya sehingga kami begitu berharga dengan Tuhan? Inilah kami Tuhan. Lihatlah hati kami masing-masing. Lihatlah hati kami masing-masing yang sedang menyembah-Mu, yang sedang mengagunkan, yang sedang berharap kepada-Mu. Inilah kami Tuhan. Tidak ada yang dapat kami lakukan untuk menyenangkan hati. Kami hanya membawa hati, pikiran kami, jiwa dan roh kami kepada-Mu untuk menyembah-Mu, mengagungkan-Mu, memuliakan-Mu Tuhan kami, Juru Selamat kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami Tuhan sedang memuji. Dikasihi Tuhan, dipilih oleh Tuhan, bukan karena ketampanan, kecantikan, kehebatan kamu, tapi semua oleh karena anugerah Tuhan. Betapa bahagianya kami pada hari ini. Kami boleh menikmati persekutuan, memuji meninggikan nama Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan kami ada sampai saat ini. Solidaritas, segala
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Saatnya kami mendengarkan bicara lewat firman. Apa pesan firman Tuhan hari ini bagi kami? Bersabdalah, berfirmanlah bagi kami. Urapi hamba-Mu ini yang lemah, yang terbatas, agar hamba boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati Bapak Ibu yang mendengar firman. Terpujilah Engkau Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, saya boleh melayani hari ini jemaat yang saya cintai, yang saya kasihi, jemaat GII Bukit Sion Pematang. Doa saya Bapak Ibu saudara dalam momen ini semuanya sehat-sehat. Doa saya Bapak Ibu semua panjang umur, semangat, dan semakin diberkati oleh Tuhan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, usaha kerja, pendidikan anak-anak, pelayanan, bahkan pun sakit penyakit, kita semakin diberkati oleh Tuhan. Yang berbahagia yang punya pohoku selamat, punya tujuh. Yang anak-anak kita yang baru wisuda selamat. Kepada juga anak-anak kita yang baru diterima PNS, selamat ya. Dan selamat juga mulai merenovasi gereja kita. Ya, tentunya Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama. Demikian juga sekali mengucapkan terima kasih untuk doa-doa perhatian Bapak Ibu saudara kepada keluarga kami. Puji Tuhan, Ibu Dewi makin sehat, makin pulih. Iya, ya saya imani Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turun dalam segala sesuatu bagi orang yang mengasihi yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ketika izin divonis dia cancer, sakit penyakit bertubi-tubi, saya katakan kepada dia, semangat nih, kamu ini seperti alat peraganya Tuhan. Dan benar, luar biasa, di rumah, di gereja, di tetangga, di STM, di rumah sakit, di ruang kemoterapi, pasien-pasien lain melihat Ibu Dewi seperti tidak sakit. Saya katakan, alat peraganya Tuhan. Tuhan mau dimuliakan, diagungkan lewat penderitaan yang dialami oleh Ibu Dewi. Baik Bapak Ibu dan saudara, saya agak lain tampil hari ini. Saya jadi orang Simalungun hari ini. Marga saya marga Saragi hari ini ya. Nanti kalau Kastoba mungkin 3 bulan depan marga Sihaan. Izin Pak Timbul. Baik Bapak Ibu saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari surat Filipi. Teks yang sudah ditentukan oleh Sinode, Filipi pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Kita membaca secara beres-beres ya. Saya membaca ayat-ayat genap, Bapak Ibu dan saudara membaca ayat-ayat ganjil. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah
menyebabkan kemajuan Injil. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh mati. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus dipilih? Aku tidak tahu. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Sama-sama. Makin bertambah. Iya, puji Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca, mendengar, dan boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Tema yang diberikan oleh Sinode, komitmen untuk memberitakan Injil. Jadi bagian firman Tuhan ini tujuannya mengajarkan kepada kita bahwa memberitakan Injil ini adalah tugas dan tanggung jawab setiap kita, jemaat GMI Mission Pematang Siantar yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga kita memiliki motivasi, memiliki komitmen yang kuat untuk memberitakan ini. Apa itu komitmen? Komitmen saya melihat dalam kamus, antara lain di kamus Wikipedia, menguraikan komitmen adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu dalam jangka waktu yang lama. Komitmen bisa juga diartikan sebagai tanggung jawab atau kontrak. Komitmen dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Contoh dalam hubungan keluarga, pekerjaan, studi, pelayanan, atau organisasi. Dalam bacaan kita Filipi 1 ayat 12 sampai 26, Rasul Paulus memiliki komitmen. Komitmen apa? Komitmen
kitab surat Roma, dia berhutang Injil baik itu kepada orang Yahudi maupun kepada orang non-Yahudi. Jadi saudara, kita lihat bahwa penginjilan adalah satu kewajiban yang mesti dilakukan, ibarat hutang yang harus dibayar. Jadi saudara, oleh karena kasih yang dialami, yang dirasakan oleh Paulus, sehingga itulah yang membuat dia berkomitmen, semangat untuk memberitakan Injil. Kalau dulu dia, sebelum dia bertobat, dia begitu gencar, begitu semangat, komitmen untuk menganiaya orang Kristen, orang percaya. Tetapi setelah dia bertobat, setelah dia mengenal Kristus, perjumpaannya dengan Kristus, dia memiliki komitmen, menyala-nyala semangat memberitakan Injil. Dan inilah yang didedikasikan oleh Paulus di dalam pelayanan memberitakan Injil dalam Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 26. Paulus memberitakan Injil di dalam penjara. Artinya juga dia dimasukkan di dalam penjara karena dia memberitakan Injil. Tapi sekarang luar biasa, Paulus tidak merasa itu. Paulus tidak merasa tawar hati, melainkan Paulus berkomitmen untuk memberitakan Injil. Kalau kita membaca dalam kisah para rasul, semangat Rasul Paulus memberitakan Injil pasca pertobatannya, dikatakan Rasul Paulus memberitakan Injil di rumah-rumah ibadah orang Yahudi. Kalau dia ditolak, ia lalu memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Kalau ia dianiaya atau mau dibunuh, dia pindah ke kota lain. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Dan pada saat dia masukkan dalam penjara, ia juga memberitakan Injil kepada kepala penjara di Filipi. Sudah enggak mudah. Coba saudara bayangkan, saudara di dalam penjara, pasti tantangan itu begitu berat, masalah itu begitu berat. Tetapi inilah sosok figur seorang Paulus. Dia memiliki komitmen untuk memberitakan Injil. Dan bukan hanya itu, orang-orang juga yang dia layani, yang mendengar Kristus, itu juga punya komitmen sepenuh hati. Mereka tak kenal lelah. Meski saudara, dalam mengikut Tuhan, dalam memberitakan Injil, kalau kita baca, ada orang yang tidak senang dengan Paulus, ada orang yang tidak suka dengan Paulus, ada orang yang memfitnah Paulus, ada orang yang mengolok-olok Kristus. Tapi kata Paulus pada ayat yang 15, apapun motif itu, bagi Paulus intinya menyebarkan berita Paulus, memberitakan Kristus. Injil semakin tersebar. Paulus rela dipenjarakan, menderita, bahkan mati pun demi Injil Kristus. Sudah dikasih Tuhan Yesus. Apa tantangan kita dalam memberitakan Injil? Saya ingat ya waktu awal-awal izin kita PI memberitakan Injil di Huta Galuh, ya saya katakan Bapak Ibu semua saudara jemaat luar biasa. Luar biasa. Iya. Tantangannya apa kalau bagi saya? Izin Bapak Ibu, ya saya. Tantangannya itu karena cuacanya begitu ekstrim. Saya tidak pernah tidur kalau saya melayani di utara. Saya tidur pun itu kalau aku di rumah Bapak
MC3 di dapur saya tidur, ditatarin supaya apa? Supaya hangat. Tapi itu pun membuat saya tidak bisa tidur karena asap. Tapi luar biasanya, biasanya kalau tidak tidur kan ngantuk, loyo. Tapi ini semangat. Itu kekuatannya dari Tuhan. Saya ingat dulu, saya masuk sampai ke dalam dapur. Saya ingat ada tim lewati yang tiga mudah-mudahan Simanindo lewat bangunan tim naik. Wah, ada kawan saya yang bawa mobil ini memang dia jago mungkin malam. Tapi pas di tikungan di belakang di jurang yang mungkin berapa ratus meter ke bawah, wah sempat kami mati mesin dulu. Untung ada kawan langsung tak rencana, kalau enggak inang lagi. Itulah tantangan dalam memberitakan Injil. Tapi semuanya Roma 11 ayat 30. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Allah. Saudara, tantangan yang dialami oleh Paulus itu dia katakan bukan musibah. Itu bukan masalah. Tapi justru dia bersuka. Saudara yang hadir pada siang ini, pagi ini semua bersuka cita, amin. Yang lagi kantong kering bersuka cita, amin. Mazmur 106 ayat 3 dari Pak Tengah ayat 3. Apa? Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka. Saya lihat 3 atau 4 kali Paulus mengulang-ulang kata bersuka cita. Memang gaya hidup dia memang selalu enjoy bersuka cita. Filipi 4 ayat 4, bersuka citalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersuka citalah dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Saya suka firman Tuhan ini. Ada yang hafal? Ibu Guntur hafal? Ibu Vikaris hafal? Pak Vikaris hafal? Ibu Vikaris pula. Pak Vikaris hafal? Kalau tidak hafal berarti belum bisa terluluskan dia. Ayat 16, bersuka citalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, Paulus tidak bersungguh-sungguh, tapi Paulus katakan Injil makin maju. Ayat 12, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini, masuk dalam penjara, telah menyebabkan apa? Kemajuan Injil. Luar biasa. Situasi sulit, dalam penjara, Injil berkembang. Jadi nggak sia-sia. Ada orang yang bertobat, pegawai istana bertobat, banyak orang juga giat membedakan. Maka sekarang kasih Tuhan Yesus, apapun kesulitan, kalau Tuhan izinkan itu, Roma 8 ayat 8, kita tahu bahwa semua itu mendatangkan kebaikan. Jadi apa yang dialami oleh Paulus sekarang, kita lihat ayat yang ke-19, semuanya mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu sekarang jangan bersungut-sungut, jangan pantang menyerah, jangan kecewa, jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Selalu kita punya pikiran bersih. Roma 8 ayat 8, bahwa Allah untuk bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saudara, luar biasa statement Paulus. Meskipun dia menderita, meskipun dia kehilangan nyawa pun sekalipun, tapi dia percaya itu semua di dalam Kristus. Ayat 21 dia katakan mati adalah
keuntungan. Kalau dia katakan kalau dia mati, maka rohnya, jiwa akan bersama-sama dengan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 8. Paulus katakan apa? Terlebih aku suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Kalau dalam terjemahan New International Version dan New American Standard Bible dipakai dalam bahasa Inggris, at home with the Lord, di rumah bersama Tuhan. Terjemahan hurfiahnya adalah to come home to the Lord, pulang ke rumah Tuhan. Siapa yang mau cepat-cepat pulang ke rumah Tuhan? Angkat tangan. Pak Hite. Ya, semua Paulus melihat semuanya adalah anugerah dari itu. Keselamatan yang dialami ayat 19 juga itu adalah anugerah Tuhan. Maka Bapak Ibu, semua keselamatan yang kita alami, keselamatan jiwa yang kita alami, hidup kekal yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita miliki, itulah anugerah dari Tuhan. Bukan usaha Bapak Ibu dan saya. Tapi kembali itu anugerah dari Tuhan. Maka oleh karena itu, mari seperti sikap Paulus, komitmen Paulus, hidupnya mau bekerja keras, berbuah bagi Dia. Jadi saudara, firman Tuhan ini tujuannya mengingatkan kita untuk kita semua terlibat memberitakan Injil. Semangat Bapak Ibu kita memberitakan Injil, amin Bapak Ibu. Ada pantun ubur-ubur ikan lele. Komitmen memberitakan Injil. Artinya mari jemaat di Zion, komitmen, semangat untuk memberitakan di rumah kita, tetangga kita, di kantor, di sekolah. Mari kita semangat, komit untuk memberitakan Injil karena kita sudah mengalami kasih dari Tuhan. Saya bisa ada di tanah Sumatera Utara sudah 15 tahun. Karena siapa? Karena Yesus. Manis terus berkumandang, Managonias terus berkumandang. Nah sekarang demikian kita terus belajar. Paulus mengasihi jiwa-jiwa terhilang. Bahkan sampai Paulus berkata, saudara, 1 Korintus 9 ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk apa? Memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celaka aku jika apa? Aku tidak memberitakan Injil. Mengapa celaka jika aku tidak memberitakan Injil? Karena semua manusia membutuhkan keselamatan. Jadi tujuan Paulus memberitakan Injil, saudara, supaya apa? Memenangkan sebanyak mungkin orang berdosa bagi Kristus. Jadi tujuan Paulus dalam penginjilan, motivasinya adalah murni. Adalah membawa orang kepada Kristus. Karena Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23, upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus adalah hidup yang kekal. Jadi saudara kasih Tuhan Yesus, kenapa Paulus komitmen memberitakan Injil? Karena manusia membutuhkan anugerah pengampunan dosa, membutuhkan keselamatan jiwa, dan itu hanya didapatkan, diperoleh di dalam dan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan di dalam Paulus, bukan di dalam bahasa, tetapi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka sentral pusat dalam pemberitaan Injil adalah Yesus. Saudara kasih Tuhan Yesus, tujuan Kristus datang ke dunia untuk apa? Mencari
mencari dan menyelamatkannya dia. Lukas 19. Menurut Hudson Taylor, dia seorang ini misionaris, satu-satunya motivasi yang membuat kita mampu bertahan hingga akhir dalam misi adalah jika kasih Kristus yang menggerakkan hati kita untuk membedakan ini. Jadi semoga kasih Kristus itu terus menguasai dan menggerakkan kita untuk berkomitmen untuk membedakan ini. Apapun situasi kondisi kita. Penyanyi Steve Green pernah menciptakan sebuah lagu tentang penginjilan. Lagu yang berjudul People Need the Lord. Lagu ini dikenal begitu luas dan menjadi berkat bagi banyak orang Kristen. Lagu ini ditulis dengan kalimat-kalimat yang menggugah hati dan menyadarkan betapa banyak orang membutuhkan Injil. Kalimat refnya seperti ini: mereka perlukan kasih Yesus yang benar sebagai jawaban. Mereka perlukan dia kasih yang sejati. Mereka perlukan. Tanah Toba membutuhkan Injil. Puji Tuhan, GMI boleh berdiri dapat. Tanah Harum membutuhkan Injil. Puji Tuhan Bapak Ibu, kami boleh membuka pos. Ada 2 mahasiswa hamba Tuhan yang kami utus melayani di desa Jabrena di 3 binatang. Dan Esther salah satu juga bulan depan kami akan melayani di Jabrena. Jabrena membutuhkan Injil. Mereka butuh. Doakan rencana saya bulan depan. Saya juga mengajak hamba-hamba Tuhan. Saya kontak juga ada jemaat yang orang Nias. Saya mengajak untuk PI membuka GMI di Pulau Nias. Pulau Nias membutuhkan Injil. Semoga kita bisa bersinergi. Hamba Tuhan, penatu bagian majelis jemaat, kita bisa pergi ke Tanah Nias, Tanah Nias. Setuju Pak? Sedang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi banyak orang membutuhkan. Tetangga kita juga membutuhkan. Teman-teman kita di kantor membutuhkan Injil. Teman-teman kita di sekolah membutuhkan Injil. Yang kedua, sekarang kenapa Paulus katakan celaka kalau aku tidak memberitakan Injil? Karena memberitakan Injil adalah kewajiban setiap orang. Dan ini juga perintah. Sekali lagi coba izin kita baca Bapak Ibu 1 Korintus 9 ayat 16. Coba kita baca 1 Korintus 9 ayat 16. 1 Korintus 9 ayat 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk menggunakannya. Suatu itu adalah keharusan. Selama aku akan memberitakan Injil adalah kewajiban. Ini kata firman Tuhan. Alkitab mengajarkan, jika aku tidak memberitakan Injil, celakalah. Ketika saya baca tentang firman, ini juga yang mengoreksi. Saya tidak melihat kepada orang lain, tapi firman
berbicara kepada saya. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan. Nah, semenjak tadi saudara kita melihat Yesus memberikan contoh, dia pergi melayani memberitakan Injil ke desa, ke kota, di rumah-rumah ibadah. Dia memberitakan Injil. Inilah amanat agung Yesus Kristus. Dan dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 sebelum dia naik ke surga, ia memberikan perintah yang dikenal sebagai amanat agung kepada murid-muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Jadi sekarang kita lihat, memberitakan Injil adalah perintah dari Tuhan. Jadi bukan hanya perintah juga, tetapi ini adalah tanggung jawab kita bersama-sama. Saudara kasih Tuhan Yesus, saya baca berdasarkan data United Nations World Population Prospect. Jumlah penduduk dunia per Februari 2023 sudah menembus 2023 ya, 8 miliar jiwa. Dari jumlah tersebut yang beragama Kristen sekitar 32%, 2,38 miliar jiwa, dan Muslim 24,1%, 1,8 miliar jiwa. Sisa 44%, 3,82 miliar jiwa menganut agama dan kepercayaan lain. Data ini menyadarkan kita bahwa masih banyak jiwa, kurang lebih 5,62 miliar yang terhilang. Mereka membutuhkan Injil, mungkin termasuk disiarkan. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama menuntaskan amanat Tuhan Yesus Kristus. Siantar juga bisa dimenangkan kepada Yesus. Medan juga boleh dimenangkan kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Ini tugas yang harus kita lakukan, bukan hanya tugas para pendeta, para penatua, majelis, tapi kita semua jemaat GMI Bukit Sion Kecamatan Siantar. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menuntaskan amanat agung Tuhan kita Yesus. Inilah saudara kisah Tuhan Yesus, kita lihat alasan Paulus memberitakan Injil sangat jelas, bukan karena popularitas, bukan juga motif uang, bukan juga karena kekayaan materi, melainkan karena dia menyadari penginjilan adalah sebuah kewajiban. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, memberitakan Injil sebuah pilihan. Maaf, memberitakan Injil bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan atau kewajiban bagi kita. Ada lagu juga yang sering mungkin kita nyanyikan, berjuta jiwa tak tahu kemana akan pergi, berjuta tangan telur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu yang melayani-Mu sepenuh hidupku. Saudara, hadirin lagu ini mengingatkan bahwa masih banyak jiwa tidak tahu kemana akan pergi setelah. Jadi hanya Tuhan Yesus jawaban mereka. Mari saudara, kita berdoa, sama-sama kita berdoa seperti doa misi kita pada hari ini. Di rumah kita juga Bapak Ibu, mari kita sama-sama mendoakan untuk suku-suku yang terluka. Kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di misi garis depan, yang melayani di suku terabaikan. Mari kita berdoa supaya Tuhan berikan mereka hikmat, Tuhan berikan kuasa untuk memberitakan Injil, untuk memberikan kasih Allah, sehingga ada banyak orang yang boleh mendengar Injil dan mereka
yang belum percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin saya dan Bapak ini tidak pergi, tetapi lewat doa kita pergi untuk memberitakan, untuk mendukung hamba-hamba Tuhan kita kembali. Dan uang kita juga bisa pergi untuk mendukung hamba-hamba Tuhan yang melayani di ladang. Saudara-saudara yang Tuhan, saya senang Bapak Ibu Jemaat ini Fiction semangat memberitakan Injil. Mari saudara-saudara yang Tuhan, mari kita tingkatkan lagi. Mari kita buka seperti yang kita sudah buka di GMI Immanuel. Kita sudah buka di mana lagi? Di Tanjung Balai. Kita sudah buka di Teluk Panji. Kita sudah buka di Huta Galung. Mungkin komitmen Bapak Ibu, mari kita buka mungkin di mana? Di Brastagi ya. Di mana kita sama-sama untuk memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi mari kita semangat untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dalam keadaan tenang, teduh kita bersyukur, kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Ada tanggung jawab, ada kewajiban kita untuk memberitakan Injil. Mungkin kita takut, kita ditolak, tapi mari kita berhikmat kepada Tuhan, supaya Tuhan berikan keberanian bagi kita. Mari kita berdoa supaya Tuhan pakai kita menjadi alat yang hidup, saksi Kristus yang hidup yang nyata. Jika saudara tidak punya pergumulan, Tuhan mengasihi saudara. Saudara mungkin merasa undur iman karena pergumulan begitu berat. Tuhan mengasihi saudara. Bapak yang baik, hamba sudah selesai menyampaikan firman. Hamba sangat terbatas menyampaikannya, Tuhan. Sebagaimana Paulus, meski dalam tantangan, tetapi dia memiliki komitmen memberitakan Injil. Dan tidak sia-sia Allah turut bekerja. Kuasa Tuhan dinyatakan. Bapa, ini kami umat-Mu yang Kau telah pilih, Kau telah selamatkan, Tuhan. Biarlah kami Tuhan pakai untuk semangat, komit untuk memberitakan Injil dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Tuhan pakai kami untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan. Berkati Bapak Ibu semua saudara, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga mereka yang sakit, kami berdoa Tuhan pulihkan. Anak-anak mereka dalam pendidikan juga Tuhan memberkati. Usaha kerja mereka saat ini Tuhan memberkati. Sebagai pegawai negeri, pegawai swasta yang bekerja di perusahaan, di rumah sakit, sebagai pedagang, pengusaha, Tuhan memberkati. Sebagai TNI, sebagai Polri juga Tuhan memberkati. Sebagai guru juga Tuhan memberkati. Terima kasih dan Bapa. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah memberkati kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana pengumuman tadi, setelah kami berbicara, kita akan mendukung pelayanan di ladang misi. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak bisa berangkat untuk melayani di ladang misi. Nah, ini waktunya bagi kita mendukung para hamba-hamba Tuhan yang ada di ladang-ladang misi sebagai misionaris, yang ada di luar negeri, bahkan juga yang dalam negeri, yang sudah diputus oleh gereja kita, gereja GMI di seluruh Indonesia. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa.
Bapa di surga, Tuhan, kami sungguh bersyukur firman-Mu mengingatkan kami bahwa penginjilan adalah tanggung jawab kami bersama. Maka teguhkan dan kuatkan kami untuk kami boleh melayani Tuhan. Kami akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Berkatilah setiap persembahan-persembahan yang sudah kami sediakan. Melalui persembahan ini Tuhan, pelayanan akan nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan melalui pelayanan di BNI. Terpuji nama Bapa,